Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, udah ada yang bergabung. Siapa nama? Nggak kelihatan di sini nama. Kenapa, Pak? Kamu namanya siapa itu? Coba lihat Ya. gambarnya dong. Ya, Pak. Gani, Pak. Siapa? Gani, Pak. Gani. 11 Mea 2. Kelas berapa nih? 11 Mea 2, Pak. Kelas Mea 2. Anak Paskibra ya? Iya, Pak. Luar biasa. Bapak bangga sama kamu udah standby ya. Yang lainnya mana nih? Kelas IPA 1, mana IPA 1? IPA 1. Oke, ini siapa nih? Cantik nih. Oke, baik. Teman sekalian yang Bapak banggakan, pagi hari ini kita akan memulai kegiatan Tadarus Al-Quran, dan insya Allah Bapak yang akan memandu dari ruang studio SMA Korpi Bekasi pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan diberikan rahmat, rezeki, dan juga kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal. Baik, anak-anak sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai, kalian diminta untuk mengabsensi ya kehadiran kalian. Lalu setelah itu seperti biasa meresume kegiatan yang kita laksanakan di kegiatan pesantren Ramadan pada tahun ini 1442 Hijriyah. Baik, anak sekalian, Bapak ulang kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin talil Qur'an wa hifzil lisan wa mut'imil ji'an wa sawmi Ramadan atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, anak-anakku sekalian kelas 10 dan kelas 11 SMA Korpi Bekasi peserta pesantren Ramadan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak berdoa dan kita semua berdoa semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna, murah rezeki, gampang urusan, dan mudah-mudahan apa yang kita cita-citakan, kita inginkan diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Doa pula untuk guru-guru kita, pembimbing kita, murabbi kita, wabil khusus Bapak Kepala SMA Korpi Bekasi, Bapak Dr. Andes Haji Heri Sujianto MPD, beserta
para wakil SMA Korpi Bekasi, Bapak Dr. Andes Bujang MPD, Ibu Mumun Siti Maimuna SPD, Ibu Dr. Anda Hajah Ais Nurjana, dan seluruh staf, guru-guru dan karyawan SMA Korpi Bekasi, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umurnya, murah rezekinya, dan mudah-mudahan juga Allah jadikan anak-anak mereka anak-anak yang soleh dan soleha, keluarganya Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, seluruh SMA Korpi Bekasi, baik kelas 10, kelas 11, atau mungkin ada dari kelas 12 yang hari ini ikut pondok pesantren Ramadan, yang mudah-mudahan Bapak doakan kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, menjadi anak-anak yang menjadi kebanggaan kedua orang tua kalian, dan juga Bapak doakan kalian menjadi harapan bangsa yang dapat bermanfaat hidup kalian, baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kalian sukses menjadi orang-orang berhasil dalam rangka menempuh cita-cita yang mulia, yaitu menjadi orang-orang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia-Nya kita masih diberikan nikmat sehat, walafiat, panjang umur, kesempatan, ya. Karena kalau kita renungkan, kita amati, jika kita pahami akan karunia Allah, nikmat Allah begitu luar biasa, ya. Salah satunya ketika kita sedang beraktivitas seperti ini, kita bisa bernapas, kita bisa melihat, ya, kita bisa mendengar, tangan bisa meraba. Ini merupakan karunia yang sangat besar. Bisa kita bayangkan kalau ada salah satu anggota badan kita yang sakit umpamanya, taruh deh umpamanya keiris pisau karena bantuin ibu mau persiapan buka puasa, iris bawang, tangannya teriris pisau. Rasanya bagaimana? Nggak enak sekali. Lalu datang ke rumah sakit. Nah, pas di rumah sakit, ditanya dulu, dan lain sebagainya. Lalu kelihatan berapa biayanya. Wah, itu dia. Rupanya mahal sekali itu sehat, ya. Tapi kadang-kadang kita lupa kalau kita sedang sehat. Kata Nabi, ada dua perkara orang itu tertipu dalam hidupnya. Yang pertama, ketika dia sehat, dia akan lupa diri kalau dia sedang ditunggu dengan penyakit. Kemudian yang kedua, dengan waktu luang atau kesempatan. Ya, kadang-kadang ketika dia sehat atau ketika dia banyak peluang, dia gunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Akhirnya dia tertipu dengan kondisi luang waktu yang ada pada dirinya. Maka itu, pada usia kalian yang saat ini beranjak kepada usia remaja, usia produktif, usia yang sangat belia, di mana ibarat sebuah benda, sebuah bejana yang tentunya siap untuk dimasukkan apa saja. Nah, ketika dia tempat itu khusus untuk menerima sesuatu yang baik, maka isinya pun akan baik. Nah, salah satunya kondisi sekarang kalian ada di posisi belajar, maka belajarlah sungguh-sungguh, maka insya Allah nanti isi yang akan menempati relung hati dan pikiran kalian adalah isi yang bermanfaat. Di antaranya adalah ilmu pengetahuan, wawasan tentang kehidupan. Tentunya semuanya akan kembali kepada pelaku yang dapat menyerap isi tersebut, sehingga apa yang dilakukannya akan menghasilkan kebaikan-kebaikan. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya.
Salawat dan salam tercurah limpah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian yang Bapak banggakan, baiklah. Hari ini kita akan bertadarus Al-Qur'an, ya. Nah, oleh karena itu sekarang sudah menunjukkan pukul 8:46 ya. Tolong kalian siapkan Al-Qur'an ya. Nanti kita akan baca Al-Qur'an. Nah, kemudian Al-Qur'an kalau bisa yang mushaf ya, Qur'annya yang mushaf. Kalau emang udah bentok juga ya masa iya orang Islam nggak punya Al-Qur'an ya. Kalau nggak ada berarti ya silakan dicari di aplikasi handphone ya. Silakan. Bagaimana yang sedang berhalangan? Yang sedang halangan boleh pakai handphone ya karena itu bukan mushaf. Handphone itu cuma aplikasi saja ya. Boleh pakai handphone ya. Bahkan kalau pakai handphone seringkali handphonenya dibawa ke kamar mandi itu ya, kamu Sugi ya? Pak, ini semuanya harus open mic nggak, Pak? Gimana? Semuanya harus open mic. Apa nanti dipanggil? Gimana, Open Pak, mic sistemnya? nanti dipanggil. Jadi pas Bapak lagi cuap-cuap begini, kalian ditutup dulu mic-nya ya. Kalau video boleh, nanti kan kelihatan tuh wajah kalian yang ganteng dan cantik-cantik itu kan. Nanti Bapak panggil. Tentunya yang dipanggil yang pakaiannya sopan ya. Syukur pakai peci kayak gini nih peci ini ya. Ini Bapak sengaja dibeli dulu di proyek kemarin ya. Karena Bapak mau tampil hari ini ya. Jadi bawa ke proyek dulu karena Bapak mau jadi host nyari ya kan. Nah, terus pakai baju koko kayak gini ya, baju koko, baju muslim ya. Walaupun ini sebenarnya ya kebiasaan juga dari saudara kita yang dari non-Is ya, artinya ada di Cina ini pakaian seperti ini ya. Di zaman-zaman dahulu nih pakaian kungfu nih. Nah, ini. Tapi sekarang udah menjadi baju muslim ya. Yang penting menutup aurat lah. Kemudian buat perempuan, buat yang wanita, yang putri pakai jilbab, pakai hijab ya. Hijab yang syar'i, yang bagus ya, yang tidak harus mahal tapi bagus ya. Baik karena sekalian, karena kita nanti harus jam 9, sekarang sudah jam 8:48 ya. Sebelum itu Bapak ingin mereview materi yang kemarin ya. Ada materi yang hari pertama dengan Ustadz Haji Aang Kunaipi atau Guru Aang yang populer disebut di Bekasi. Beliau menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan ya. Salah satunya adalah membaca Al-Qur'an. Kemarin ada pertanyaan, bagaimana biar selalu semangat membaca Al-Qur'an gitu kan. Kemarin kalau nggak salah dari Sami kalau nggak salah ya. Ya itu bagus ya pertanyaan ya. Materi yang kemarin begitu luar biasa menggugah kita agar kita semangat untuk membaca Al-Qur'an. Kemudian yang kedua, kemarin materi tentang proses kejadian manusia ya. Nah, proses kejadian manusia itu kalian bisa melihat dan merenungkan ya, walaupun bentuknya ilustrasi saja, tapi di dalamnya ada esensi daripada materi yang kemarin disampaikan, bahwa begitu luar biasa Allah menghadirkan makhluk yang sangat berbeda dari makhluk lain dan begitu sangat sempurna keberadaannya, yaitu manusia, yang salah satunya disampaikan dalam materi kemarin adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam sebagai bapak moyang manusia
yang pada hakikatnya adalah kakek kita nih yang hidup sekarang, ya. Tentunya semuanya begitu luar biasa agar kita dapat mengambil hikmah dari materi yang kemarin kita bahas. Baik, anak sekalian, mungkin ada yang ingin menyampaikan, mengulas materi yang kemarin, silakan barangkali dari anak-anakku sekalian. Yang tadi siapa tadi ya, lupa. Yang anak paskibra tadi siapa namanya? Lupa. Oh iya, saya Pak Gani Pak. Gani. Ya, poin-poinnya aja Pak, nggak apa-apa kan Pak kalau poin-poinnya aja? Boleh. Bapak senang kamu sudah merespon ya. Untuk kapan ini Pak? Dua hari yang lalu apa kemarin baru pesan Pak? Boleh yang kemarin, boleh yang 2 hari yang lalu. Kalau yang kemarin tanggal 20 April 2021 untuk resume 1, menonton film keagamaan, tema proses penciptaan manusia. Materi dari Pak Ustadz Ali Akbar. Ya Pak, untuk filmnya saya mendapatkan satu, Allah menciptakan makhluk pertamanya di alam semesta, yaitu Arsy, makhluk paling besar. Lalu terciptalah Al-Qalam, pena yang bertugas untuk mencatat seluruh kejadian sampai akhir. Allah menyelesaikan penciptaan seluruh dunia hanya dengan 6 hari. Dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dengan Jumat, yaitu hari diselesaikannya seluruh dunia tersebut, dan sesuai dengan perkataan Allah sendiri, akan menghancurkan seluruh dunia juga di hari Jumat. Penciptaan dan turunnya Nabi Adam alaihissalam ke bumi sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30-39. Salah satu yang saya ambil ayatnya yaitu ayat 34. Yaitu menjelaskan bahwa para malaikat bersujud kepada Nabi Adam, kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri. Tapi saya ada ayat-ayat lagi, saya cuman hanya mengkondensinya saja. Lalu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang paling bengkok. Yang ke berapa sekarang? Saya belum itu. Terus setelah diusir dari bumi, Nabi Adam berdoa sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 23. Sedangkan jin meminta hidupnya ditangguhkan sampai hari kiamat. Lalu setelah Adam dan Hawa bertemu, turunlah perintah untuk menutup aurat, dan disinilah mulainya ujian yang dialami oleh manusia melawan jin dan nafsunya sendiri. Terus yang resume kedua dari materi Bapak Kiai Haji Saifullah, materi kitab Safinatun Najah, yang itu mengenai ketentuan berpuasa atau puasa Ramadan. Isinya dalam kitab Safinatun Najah, syarat sah puasa yaitu 1, Islam dan harus beriman. 2, berakal, tidak boleh gila. 3, suci dari semisal darah haid. Jika laki-laki mengeluarkan hadas besar, maka harus bersuci, karena kalau tidak, maka tidak sah. 4, mengetahui dalam waktu yang memang diperbolehkan berpuasa. 2, syarat wajib puasa Ramadan, pasal 60 dari kitab Safinatun Najah. 1, beragama Islam. 2, taklif, dibebankan untuk berpuasa. 3, kuat untuk berpuasa. 4, sehat, rohani, dan jasmani. 5, iqomah, tidak berpergian. Yang ketiga, ketentuan atau rukun puasa Ramadan, pasal 61 dari kitab Safinatun Najah. A, niat pada malam hari, yaitu setiap malam pada bulan Ramadan, biasanya setelah sholat tarawih ataupun setelah sahur. B, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa ketika masih dalam keadaan ingat. Bisa memilih tidak ada paksaan dan tidak bodoh yang makzur atau dimaafkan. C, orang yang berpuasa. 4, qadha puasa Ramadan, pasal 62 dari kitab Safinatun Najah. Itu wajib mengqadha puasa, membayar kafarat, dan teguran terhadap orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan 1 hari penuh oleh sebab berjima atau berhubungan di siang hari, kalau nggak salah Pak. Lagi berdosa bagi orang yang berjima terhadap puasa. 5, wajib qadha puasa Ramadan karena 6 perkara ini, yaitu A, di bulan Ramadan dan tidak pada selain bulan Ramadan terhadap orang yang sengaja membatalkan puasa. B, terhadap orang yang meninggalkan niat pada malam hari puasa fardu. C, terhadap orang yang sahur karena masih menyangka malam, kemudian diketahui bahwa fajar telah terbit. D, terhadap orang yang berbuka karena menyangka matahari sudah terbenam, kemudian diketahui bahwa matahari belum tenggelam. E, terhadap orang yang meyakini bahwa hari tersebut akhir bulan Sya'ban tanggal 30, kemudian diketahui awal Ramadan telah tiba. F, terhadap orang yang terlanjur meminum air dan kumur-kumur atau dari air yang dimasukkan ke hidung. Lalu yang terakhir itu 6, batalnya puasa. Batalnya puasa itu ada murtad, haid, nifas, melahirkan, gila walaupun sebentar, dan terakhir itu pingsan dan mabuk yang disengaja jika terjadi pada siang harinya. Itu sanlat dari 20 April kemarin, Pak. Saya tulis. Biasa. Gani, Bapak senang sekali nih. Kamu bisa ngisi ultum terawih nih kalau kayak gini nih. Luar biasa. Tapi Pak, itu saya poin-poin doang, Pak. Bukan sebagai kalimat, Pak. Gak masalah. Tapi dengan itu luar biasa. Cuman kecepatan kayak
reporter bola jadinya ya. Iya Pak, maaf Pak, saya pelambat dikit. Biasa-biasa aja. Ini kan bukan paskibra ya kan. Iya Pak, saya tegang aja Pak. Biasa, nggak usah tegang ya pagi-pagi. Kita masih belum sarapan kan. Sebab aja dari pagi belum ngapa-ngapain. Ya. Dan nih, Bapak senang. Kamu udah luar biasa nih pagi ya. Dan Iya, Pak. itu resumenya kalau Bapak jadi guru kamu di kelas kamu, mungkin nilainya di atas 100 kali ya. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya artinya sudah lengkap sekali. Pertama dari guru Aang, kamu udah bisa menyimpulkan. Kemudian dari kemarin film tentang kejadian manusia, kamu sudah dapat juga feel-nya luar biasa ya. Terus yang kemarin yang Ustadz Saifullah itu tentang kitab Safinatun Najah, itu kan kitab yang suka dibahas di pondok pesantren itu ya. Anak-anak kelas sanawiyah itu Safinatun Najah kitabnya itu. Nah, itu memang kitab-kitab dasar tentang ibadah ya. Terutama sholat, ya, puasa, ya, terus haji, zakat itu ada di kitab Safinatun. Safinah itu kan apa namanya perahu, najah itu kesuksesan, artinya jalan untuk menuju kesuksesan. Nah, itu luar biasa. Baik, makasih Gani. Bapak senang sekali kamu luar biasa ya. Dan itu bisa jadi 1001 ya, 1001 di antara banyak anak-anak yang belajar. Dan ini memang perlu dicari. Jadi hidayah itu bukannya ada kalimat gini, ada anak cewek, kalau belum pakai hijab sih, aduh maaf ya, gue belum dapat hidayah. Astagfirullahaladzim. Jadi bukan begitu hidayah itu. Jadi hidayah itu dicari, ya, dikejar hidayah itu, ya. Maka bagaimana cara mendapatkannya? Ya ketika kita merespon. Nah, apa salah satu indikator hidayah itu bisa kita dapatkan? Seperti yang kemarin dari hari pertama tuh sama Guru Aang. Kamu ingin tahu banyak apa yang disampaikan Guru Aang itu tandanya kamu sedang akan dimasukkan ke dalam dirimu hidayah. Kedua, ketika kemarin ada film itu, terus kamu tonton, kamu lihat, kamu dengarkan, kamu cerna, kamu ringkas, kamu catat film itu satu persatu. Bahkan kamu tadi sudah sebutkan bahwa malaikat aja disuruh sujud oleh Allah kepada Adam karena malaikat ini rupanya ketika dia hidup itu harus bisa mendampingi manusia karena manusia ini perlu diawasi. Saking kadang dia bisa overload melebihi kehebatan malaikat, tapi ketika dia rusak, dia juga lebih bobrok daripada kehidupan setan. Makanya malaikat disuruh untuk mengawasi, bahkan disuruh sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam. Kamu catat itu tadi di ayat yang ke-34. Bapak senang sekali ya. Itu prosesnya kan dari ayat 30, kemudian 31, 32, 33 dan 34 dan seterusnya. Itu adalah sebuah proses yang luar biasa ya, manusia itu. Nah, anak-anak sekalian, mungkin ada dari yang lainnya barangkali yang ingin memberikan tanggapan. Masih ada waktu tinggal 1 menit lagi sebelum kita tadarus. Ada nggak dari selain Gani? Tadi Bapak senang sekali dari Gani, luar biasa ya. Mungkin dari Nurul kali, Naufal Amru ya, Naufal Amru dari kelas 11 MIA 2 ya. Pak, saya dapat dari kemarin tuh Pak, Novel Amru tuh kan teman saya tuh Pak. Itu katanya dia lagi nganterin adiknya Pak untuk sesi 1. Jadi izin dulu sebentar. Oh gitu, ya. Kalau enggak ya yang lain lah, anak perempuan lah, anak cewek siapa ini? Kamu kenal siapa tuh? Namanya siapa tuh manggilin? Ada yang namanya Sekar Azaria. Nurita Ya, Pak. Nah,
Oke, Sekar, coba apa yang bisa kamu sampaikan sesuai Dari yang video. dari mana aja. Yang penting dari proses belajar yang hari Senin, hari Selasa, ya ini hari Rabu ya, hari Senin dan Selasa itu yang kemarin. Ya, sebentar ya Pak. Ya, videonya boleh lah, apa video, gambarnya biar Bapak bisa lihat. Takutnya kamu belum mandi. Ya, silakan. Tar Azaria Nur Nurita Siwi. Sama aja saya, baterai aku merah. Udah ada 8. Merah. Berarti kelas 11 ya. Kelas 10-nya tolong nanti aktif ya. Ya, silakan. Yang video ya Pak, tanggal 20. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menciptakan langit pada hari Ahad, terus berakhirnya hari Jumat. Dia itu menciptakan selama 6 hari dengan waktu berarti yang sangat singkat. Nah, terus Allah juga bilang kalau dia akan menghancurkannya di hari Jumat juga. Karena kiamat itu tegak di hari Jumat. Terus kemudian Allah menciptakan makhluk pertama itu namanya Arsy. Habis itu dia menciptakan kolam. Setelah itu menciptakan langit bumi. Kemudian baru menciptakan isinya. Kayak gunung, sungai, pohon, dan lainnya. 9 sekarang. Terus Allah juga menciptakan jin. Jin ini yang pertama kali tinggal di bumi. Terus dari sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memulakan penciptaan yang pertama, yaitu Adam. Allah itu menciptakan Adam dari cidukan tanah, tetapi dari berbagai macam warna. Jadi artinya Allah itu ketika menciptakan Adam, itu tanahnya tuh ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Makanya manusia itu semuanya tuh beda-beda bentuknya. Terus saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril untuk mengambil tanah di bumi itu menolak dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus setelah Jibril ditolak, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Mikail. Setelah mengutus Mikail, tapi bumi juga menolak. Habis itu yang terakhir, dia mengutus malaikat maut. Pertamanya ditolak. Habis itu malaikat maut bilang kalau dia itu juga berserah kepada Allah. Jadi bumi nggak harus nolak kalau diambil tanahnya. Gitu, Pak. Intinya gitu. Jadi kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya Allah itu menciptakan Adam aja udah berbeda-beda. Jadi kita sebagai manusia pasti keturunannya semuanya berbeda-beda gitu. Iya, baik. Keturunannya beda-beda. Kemudian walaupun istilahnya dalam satu kelas duduk bersamaan, ya kan, tingkatannya, tapi ketika dia nanti keluar dari sekolah, maka kelihatan di sana mereka yang keluar tadi
akan berbeda pula orientasi hidupnya, kemudian orientasi keadaannya, dan lain sebagainya. Terima kasih Sekar Azaria Nurrita Siwi. Betul tidak namanya begitu? Iya Pak, benar. Oke, terima kasih banyak. Bapak senang kamu cerdas dan biasa menyampaikannya. Ya, walaupun baru sedikit, ya tapi kamu udah bisa mengungkapkan apa yang sudah kemarin kamu peroleh. Itulah yang disebut dengan ilmu namanya. Ya. Baik, karena sekalian, karena waktunya sudah siang dan Bapak terinspirasi dari diskusi pagi hari ini, yaitu makro kita, bacaan kita ada di juz 29, surahnya surah Al-Qiyamah. Boleh, silakan surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75, juz 29. Ya. Surah yang ke-75, juz ke-29. Sudah dibuka? Anak-anak yang belum mengumpulkan tugas pesantren. Kalau nanti ada yang bertanya, boleh mikrofonnya dibuka, tapi kalau enggak, tolong di mute ya, tolong ditutup ya. Oke. Saya lihat sendiri di diam. Ini habis. Sudah ketemu? Sudah Pak, alhamdulillah. Oke, baik. Bapak nanti baca dulu buat sampel ya. Sampel buat contoh. Nanti kamu bisa melanjutkan bacaan yang Bapak baca ya. Bisa jadi Bapak baca 1 sampai 5 ayat umpamanya, nanti Bapak akan minta. Terus terang aja nih Bapak nggak punya arsip kelas 10 ya, yang ada kelas 11 ini. Nanti kelas 10 tolong ya merespon Bapak, sebut namanya, kelasnya kelas berapa, wali kelasnya siapa. Ya, itu nanti Bapak ingin tahu ya. Baik. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu dan tolong diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku, mudahkanlah pemahamanku, jadikanlah aku anak yang soleh untuk laki-laki, anak yang solihah untuk perempuan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada Zoom anjing. Halo? Yang lain cukup dengarkan dulu ya, nanti baru berkomentar ya. Baik, kita akan buka surah Al-Qiyamah, surah yang ke-75, juz ke-29, dari ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin lawamah.
Yahsabul insanu allan najma'a 'idhamah. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'ash syamsu wal qamar. Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar. Kalla la wazar ila rabbika yawma idzil lil mustaqar. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basira. Walau alqa ma'azira. La tu'arrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alayna jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Thumma inna alayna bayanah. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wa wujuhun yawma idzin basirah tazunnu an yuf'ala biha faqirah. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa zanna
أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صد ولا صلى. Paling nggak ada getar kalau orang tua telepon atau apa itu masuk ketahuan. Oh, ini jangan ada yang komen ya. Coba dik, dengerin dik. Gitu. Udah paling gede. Walakin kazzaba wa tawalla summa zahaba ila ahlihi yatamatta أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى Sadaqallahul aliyyul azim. Baik, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan ya. Nah, sementara yang Bapak punya data ini kelas 11 ya. Nanti kelas 10 boleh langsung ya merespon saja atau nanti Bapak panggil. Siapa yang mau membaca nanti akan Bapak kasih nilai 100 ya. Langsung Bapak minta ke Pak Satibi nanti untuk memberikan nilainya ya. Kalau kelas 11 ada Bu Ros yang masih standby ya. Jadi nanti akan Bapak sebut namanya ya. Baik. Barusan sudah Bapak kasih contoh ya. Kalau nanti ada yang salah tadi mohon maaf ya, mungkin Bapak keliru bacanya ya. Kadang-kadang namanya baca pelan-pelan gitu, itu kudu konsentrasi penuh ya. Nah, jadi buat kalian jangan sampai salah. Tajwidnya, makharijul hurufnya itu harus betul-betul ya. Sehingga nanti bacaannya betul dan makna dan arti daripada Quran juga benar ya. Baik, anak sekalian, Bapak coba tes case kepada kelas 11 MIA 1 ya, kelas 11 MIA 1. Siapa di sini kelas 11 MIA 1 yang mau tampil silakan. Baik, kalau nggak ada Bapak sebut namanya ya. Namanya Ikhwan Arif Wicaksono. Silakan. Belum join. Wah, belum join. Ganti Muhammad Firlan Maulana.
Nah, ini dia. Ya. Muhammad Firlan Maulana. Ya, silakan. 3 ayat. 3 ayat dulu. Silakan Muhammad Firlan. Oh, Pak. Ya. Ayo suaranya mantap, jangan suaranya kayak orang baru bangun tidur, yang seger ya. Ayat 1 sampai ayat 3. Nanti ayat 4 sampai ayat 6 siap-siap Muhammad Gani Saka Pawazen. Oke, Pak, siap, Pak. Ya, silakan untuk yang pertama. Al-Qiyamah kan, Pak? Iya, dari tadi juga Al-Qiyamah, Neng. Ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsi lawamah. Ayahsabul insanu allan najma'a izamah. Ya, Pak. Baik. Muhammad Firlan bagus bacaannya, cuman kurang konsentrasi ya. Kurang konsentrasi. Jadi baca itu harus serius, jangan begitu ya. Jadi harus serius sehingga kita merasuk isinya itu ya. Nah, tadi masih ada ketawa-ketawanya dikit tuh. Padahal ini serem lah surahnya. La uqsimu biyaumil qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat ya Allah ya. Wala uqsimu bin nafsi lawamah, dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali dirinya sendiri. Ayang sabul insanu allan najma'a izamah, apakah manusia mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya. Masya Allah. Jadi kalau kamu pernah lihat ada orang yang digali kuburannya, nah itu kuburan yang udah lama, itu tulang belulang menjadi satu. Nah itulah yang perlu kalian waspadai ya. Baik, berikutnya tadi sudah Bapak sebut namanya ya, Muhammad Gani ya, Pak? Saka Pawazen. Perlu open cam nggak, Pak? Apa? Perlu open cam nggak, Pak? Boleh. Kamera. Boleh, kamera penting itulah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala qadirina ala an nusawwiya bananah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah. Yas'alu ayyana yaumul qiyamah. Shadaqallahul adzim. Bagus. Ya, bacaannya bagus. Walaupun memang warna suaranya khas ya. Nah, nggak apa-apa. Kalau tajwidnya bagus, hurufnya bagus, walaupun vokalnya masih belum punya cengkok gitu, ya kedengarannya bagus gitu. Ya bagus, Gani, Bapak senang ya. Tajwidnya bagus, panjang pendeknya bagus ya. Oke, tadi Firlan, barusan Gani ya. Oke, baik. Untuk berikutnya 3 ayat selanjutnya Bapak minta dari IPA, dari IPS 1 ya. Dari IPS 1 namanya Gina Ifah Fauziah. Hadir Gina Ifah Fauziah, silakan. Maaf, Pak, siapa, Pak? Gina Ifah Fauziah. Ada nggak dia di kelas IPS 1? Di sini adanya cuma Aura Melani Fauziah yang kelas 4 sama Keisha Akhirunisa Fauziah. Berarti nggak ada, Pak. Oh. Jadi siapa yang di IPS 1, sorry. Namanya? IPS 1 selain itu. Siapa tadi namanya, Gan? Sebentar, Pak. Tapi itu kelas 10, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Fauziah, Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Silakan. Oh ya. Itu, Ayo Pak. kelas 10. 10 4 Aura Melani Fauziah. Aulia Melani.
Saya dapatnya yang pakai mic di situ, Pak. Oh ya, Aulia Melani ya? Aura, Pak. Apa? Aura Melani Fauziah. Oh ya, Aura Melani Fauzia. Silakan Aura. Kelas 10. Mia 4 Kak, di sini, Pak. Iya, Tapi silakan Aura. respon nggak ya, Pak? Saya nggak Ini tahu nggak juga. nyaut ya. Boleh kelas 10 yang lain? Kalau boleh, apa namanya, muncul dari permukaan. Jangan tenggelam terus. Kelamaan kelas 10-nya boleh kelas 11. Kelas IPA berapa nih? IPS 2. Ada nggak yang namanya Nabila Safa Jauza? Enggak juga ya. Kemudian ada Naufal Rizki Fatul Ihsan. Ada. Ayo, kelas 11. Salsabila Putri. Oke. Enggak juga. Ayo. Salsabila Putri. Enggak ada. Santi Enggar. Enggak ada juga. Oke, ya. Ya, Pak. Ya, silakan. Siapa namanya? Santi. Santi, silakan Santi. Ayat yang ke-7, Faiza bariqal basar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faiza bariqal basar wa khosafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Shadaqallahul azim. Kamu ada artinya nggak itu? Terjemahan ada nggak? Ada. Coba baca. Maka apabila mata terbelalak ketakutan dan bulan pun telah hilang cahayanya, lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Masya Allah ya. Apa yang kamu bayangkan? Santi. Gelap, Pak. Bulan udah nggak ada cahayanya. Oke. Kemudian dia dijadiin satu dengan Matahari. matahari. Begitulah keadaan nanti kiamat. Ya. Kalau kita posisinya ada pada saat itu, gimana perasaannya? Menyesal sih, bukan, Pak. Oh, bukan menyesal, mengerikan. Mengerikan. Ya. Kalau kita bisa, ya kalau kita umpama ketika kita merasakan dan menyaksikan terjadinya gempa saja, Masya Allah, ya kan? Serem kan? Menyaksikan dan merasakan tsunami, Masya Allah, mengerikan. Orang piring pecah aja kaget kita, ya kan? Ada orang tabrakan, kita ngeri, ya kan? Bagaimana kalau sudah matahari dan bulan beradu, ya kan? Aduh, serem, ya kan? Nah ini dia. Kalau itu sudah terjadi, sudahlah selesai kehidupan yang ada di dunia ini, ya kan? Nah, makanya kita kudu waspada, mumpung kita masih apa? Masih sehat, masih punya kesempatan. Baik, terima kasih Santi. Bacaan kamu kok bagus banget ya. Ngaji di mana nih? Pesantren mana? Santi. Iya, Pak. Dulu SMP-nya di mana? SMP 1. Oh, bagus ya. Ngajinya di SMP apa di rumah? SD-nya sih Bani Saleh.
Oh iya. Bagus. Ya, jangan bosan baca Quran ya, di bulan Ramadan harus banyakin baca Quran ya Santi ya. Iya, Pak. Baik, lanjut. Berikutnya ada Mauris Sentanu Praharja. Muslim apa non-is ini? Oh Muslim ya. Mana Mauris? Cowok ya, bukan cewek ya. Sentanu Praharja. Ada? Kalau nggak ada ya gantilah. Siapa nih dari PS3 yang mau tampil? Bu Ros sudah nunggu tuh. Katanya mau dikasih nilai 100. PS3. Baik, Bapak sebut lagi namanya. Pinkan Anzar Kumalasari. Enggak ada. Oh maaf, saya lagi halangan, nggak apa-apa. Oh pakai handphone, nggak apa-apa lah. Ini kan lagi dalam belajar, darurat dulu sementara. Iya, silakan. Ayat 10 ya Pak. Siapa? Ayat 10. Namanya? Nama Pinkan. Oh Pinkan, oke. Pinkan silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulul insanu yawma izin ainal mafar. Kala la wazar. Illa rabbika yawma izinil mustaqar. Sadaqallahul azim. Oke, bentar Pinkan, jangan ditutup mikrofonnya. Yaqulul insanu yawma izin ainal mafar. Bagus bacaannya. Nah, baru yang sebelasnya. Kalla la wazar. Kalla la wazar. Nah, itu ada tasdid di huruf lam. Alifnya ya. Iya. Kalla la wazar. Nah, gitu. Kemudian ada lagi yang ayat 12-nya. Ila rabbika yawma izinil. Ada nun kecil tuh di bawah tuh ya kan? Iya. Ila rabbika yawma izinil mustaqor. Aslinya yauma izin. Nah, itu aslinya. Karena ini ada alif lam wasol, ya, alif lam wasol artinya boleh tuh disambung. Karena tanwin itu identik dengan sambungan, ya, artinya boleh disambung. Contohnya barusan tuh yauma izinil. Nah, jadi begitu bacaannya. Yauma izinil mustaqor. Kayak surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahadunillah. Nah, itu. Kan ahadun. Nah, itu kalau mau disambungin qul huwallahu ahadunillahus samad. Nah, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu. Boleh begitu ya. Yep. Oke, baik. Pinkan, bagus bacaannya. Coba diulang dikit biar yang lain juga bisa menjadi benar sebab kamu sudah merapikan bacaan. Dari kalla lawazar. Sekali lagi. Sampai ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla lawazar ila rabbika yawma izin mustaqor. Sekali lagi ayat 12-nya masih belum rapi. Illa rabbika yawma izin mustaqor. Oke, belum ada nunnya itu, nun kecilnya belum dibawa. Ila, jangan illa, itu enggak ada tasdid. Ila rabbika yauma izinil. Nah, gitu. Ila. Ila rabbika
rabbika yawma izinil mustaqor. Izinil. Izinil mustaqor. Sekali lagi. Ila rabbika yawma izinil mustaqor. Baru mantap. Iya. Pinkan bagus bacaannya. Ya, terus diulang-ulang ya. Iya, Pak. Kalau kata Ustadz Yusuf Mansur, 15 kali kau ulang, hafal kamu. Nah, itu ya. Baik, Pinkan, ada referensi nggak buat temanmu yang lain soal yang ingin kamu minta untuk membaca? Silakan, Bapak minta dari kamu lah referensi. Nashwa, Pak. Siapa? Nashwa. Nashwa kelas berapa? 11 IPS 3. Oh, ya. Silakan Nashwa. Iya, Pak. Oke, silakan. Nashwa Afifa Zahra ya. Iya, ayat berapa? Ayat yang ke-13. Kalau bisa videonya biar kelihatan. Bapak kan belum kenal ya kan, apalagi Bapak kan ngajar kelas 12. Ayo silakan. Oke. Oh, cantik kali ya kan. Kalau gini kan kelihatan udah mandi ya. Apa tadi ayat berapa? Ayat 13. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak sampai ayat berapa? 13. Ya, 13 sampai ayat berapa? Sampai ayat 15. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adzirahu. Shadaqallahul azim. Oke, baik. Nashwa, coba ayat yang ke-15 diulang. Ya, Pak. Walau alqa ma'adzirahu. Kalau berhenti, hu-nya harus mati atau sukun. Jadi, walau alqa ma'adzirah. Nah, gitu. Ulang. Walau alqa ma'adzirah. Oke, dari ayat 13. Jadi anak aku tuh kayak yang sampai Yunab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adzirah. Shadaqallahul azim. Baik, ya, bagus. Cuma dikit doang agak gompal kalau kata orang Bekasi nih. Di ayat 13. Gini. Yunabba'ul insanu yawma idzim bima qaddama wa akhar. Nah, qaddama itu kadang suka kejebak tuh di huruf mimnya. Mim itu tidak ada mad, nggak ada tambahan alif, jadi harus pendek. Jadi bacanya bima qaddama wa akhar. Nah, gitu ya soalnya. Coba sekali lagi deh. Ya yunabba'ul insanu. Sekali lagi coba. 1, 2, 3. Ayat 13-nya aja. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhar. Oke, ya. Nah, itu Bapak sering nemuin tuh. Kalau yang begitu kadang dipanjangin ya. Nah, jadi allazina kafaru harusnya kan begitu, tapi kadang-kadang allazina kafaru itu kejebak di situ ya. Kaf itu nggak boleh apa tuh? Nggak boleh panjang karena dia nggak ada tambahan matnya.
Terima kasih Naswa. Ya. Ya, Pak. Kamu punya kenalan nggak anak kelas 10? Enggak kayaknya. Waduh, Kayaknya iya. kan baru masuk pada pandemi Pak, jadi belum kenalan sama sekali. Maksudnya kali gitu ada punya tetangga sekolah di Korpri, terus bisa menjadi referensi buat Bapak. Bapak nggak ada data kelas 10-nya ini masalahnya. Jadi kasihan nanti Bapak nggak tahu siapa yang kelas 10, mana kelas 11. Kalau di monitor kan nggak ada kelasnya ini. Waalaikumsalam. Mas. Ya baik, ayo kita lanjut ke kelas MIA 3 ya, kelas MIA 3. Siapa kelas MIA 3 untuk baca Quran? Monggo. Ada yang berani? Itu akan dikasih nilai 1000. Ayo. Kelas MIA 3. Kalau enggak Bapak sebut namanya nih ya. Namanya Muhammad Naufal Azhar Habib. Ada nggak dia? Muhammad Naufal Azhar Habib. Nggak ada. Oke. Nggak ada pokoknya di partisipan. Baik, nggak ada. Ganti sama yang perempuan. Yang perempuan namanya Afif Faizah. Afif Faizah. Di partisipan sih ada Pak. Ya. Tapi nggak jawab. Afif Faizah nggak ada. Berarti ganti sama. Nah ini ada nih. Naiko Putih Nandiati. Naiko Putih Nandiati. Silakan. Pak, saya lagi di luar, Pak. Di luar. Di luar apa ini? Di luar kandang. Oke. Baik. Sekarang kita pindah ke kelas selanjutnya, yaitu IPA 4. Ada Hilmi Abiyu Azananda. Silakan. Hilmi Abiyu. Ada? Nggak ada. IPA 4. Ahmad. Siapa ini? Muzakir Ali. Ada? Ahmad Muzakir Ali. Belum ada, Ustaz. Belum ada? Iya. Masya Allah, tabarakallah. Kok nggak ada? Apa ini? Kacau nih. Iya. Ntar tak gebuki ini kalau ini ya. Baik, IPA 4 lagi Muhammad Gangsari Adia Rizki. Mana Muhammad Gangsari? Adia Rizki. Ada? Nggak ada. Siapa deh kelas MIA 4 yang mau tampil? Yang mau baca Quran? Ayo. Kalau nggak ada MIA 4, pindah ke MIA 1 lagi. Kelas 10. Pak Ustadz, siapa kira-kira yang bisa untuk membaca? Di sini saya nggak tahu kelas 10. Iya, maksudnya siapa yang bisa untuk di sini nggak tahu kelasnya. Saya Pak pengen ngajuin diri. Siapa namanya? Ramanda Safarino dari kelas 10 IPS 1. Nah, ini Bapak senang sekali nih. Ramanda. Iya Pak. Oke, silakan Ramanda.
La tuharik bihi Bentar. Belum ta'awuz. Ta'awuz dulu lah. Oke, ta'awuz. A'udzu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharik bihi lisanaka litajala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sadaqallahul azim. Oke. Ramanda. Kamu dipanggilnya Ramanda? Rino, Pak. Jadi kepanjangan Ramanda apa tadi? Ramanda Safarino. Ramanda Safarino, Pak. Safarino. Panggilnya Rino gitu? Iya, Pak. Oke, baik. Pak 4 Ustadz Mitsalia. Siapa Pak Robi? 11 IPA 4 Mitsalia Budi. Miksalia. Iya, Mitsalia. Miksalia IPA 4 ya, bentar ya. Oke. Siapa tadi? Rino ya. Coba sekali lagi Rino. Tadi agak kurang terang suaranya di monitor Bapak. Sekali lagi ya, silakan. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ya. Sebentar, Pak. Ayo, Rino. La tuharik bihi lisanaka litajala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Oke, baik ya. Nih Bapak rapiin bacaannya ya. Bismillahirrahmanirrahim. La tu'arrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Nah, begitu ya, Rino ya. Apa artinya tuh? Kamu ada terjemahan nggak tuh? Ada, Pak. Coba. Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya kami yang akan mengampukannya di dadamu dan membacakannya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka itulah bacaannya itu. Jadi kalau baca Quran nggak boleh apa tuh, Rino? Nggak boleh cepat-cepat. Betul sekali. Kamu cerdas itu ya. Jadi nggak boleh cepat-cepat. Harus warattilil Qur'ana tartila. Apa itu artinya? Harus tartil. Tartil itu harus rapi bacaannya. Kalau orang nyanyi aja harus paham tentang artikulasi, ya kan, intonasi, apalagi baca Quran ya. Itu kalau nyanyi aja di apa itu Indosiar ya kan, wah yalah begitu luar biasa. Kalau ada yang salah dikit, kayaknya banyak banget dosanya itu orang yang nyanyi itu kan, dibahas sama juri-jurinya. Tapi kalau Quran, aduh, pada nggak diperhatiin. Nah, jadi di sini sudah dijelaskan wala tuharrik, jangan buru-buru ya, jangan tergesa-gesa ya, wala tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Ini pesan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu buat kita umatnya agar kita dapat belajar dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa sampai nggak boleh buru-buru? Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya
kami yang akan mengumpulkannya di dadamu dan membacakannya. Tahu nggak kesimpulan atau intisarinya? Karena di dalam Quran itu banyak keterangan dan penjelasan tentang hidup kita manusia. Faiza qara'nahu fattabi' Qur'ana, apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu, ya. Jadi Quran ini adalah petunjuk, ya, pedoman, referensi, ya, buku panduan, ya, agar kita selamat hidupnya di mana tuh, Rino? Kenapa, Pak? Kita selamat hidupnya di mana? Di dunia akhirat. Dunia dan akhirat. Baik. Terima kasih Rino. Kelas 10 berapa tadi kamu, Nak? Kelas 10 IPS 1, Pak. IPS 1. Wah, luar biasa ini IPS 1 ini. Calon kelas IPS 1 kelas 11 IPS 1 berarti ya, nanti ya. Amin, Pak. Oke, makasih Rino. Nanti Bapak minta referensi siapa yang kira-kira dari kelas 10 teman kamu. Boleh bebas nih, Pak, cowok cewek. Boleh lah, apa-apa. Kelas lain, siapa namanya? Siapa Gantari namanya? Asti, Pak. Siapa? Gantari Asti, kelas 10 IPS 1. Genta. Gantari, Pak. Bentari. Gantari. Gantari. Oh, oke. Ya, namanya keren-keren sekarang ya. Oke, IPS 1 juga ya. Baik. Tadi ada request dari Miksalia, IPA 4, langsung dari wali kelasnya. Ya. Miksalia, monggo. Kalau bisa videonya biar kelihatan ya orangnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma inna alaina bayanah. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tazarunal akhirah. Shadaqallahul azim. Oke, Miksalia mukanya nggak kelihatan, cuman ujung palanya. Jilbabnya doang. Oke. Sama jidatnya kelihatan tuh. Miksalia artinya apa tuh? Bagus bacanya, bagus. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Tidak, bahkan kamu mencintai kehidupan dunia dan mengabaikan kehidupan akhirat. Oke, baik. Ya, Miksalia. Kelas berapa kamu, Mik? IPA 4. 4. Sekelas sama Jakir ya? Iya. Dia kemana tuh nggak kelihatan-kelihatan? Nggak tahu, Pak. Aduh. Ntar Bapak sentil kupingnya dia biarin ya. Summa inna alaina bayana. Kemudian sesungguhnya kami yang akan menjelaskannya. Kalla bal tuhibbunal ajilah. Tidak. Bahkan kamu mencintai kehidupan dunia. Wa tazarunal akhirah. Dan mengabaikan kehidupan akhirat. Oke. Jadi kita itu lebih apa tuh? Lebih konsentrasi kepada kehidupan dunia. Halo. Dan kita mengabaikan kehidupan akhirat, padahal dunia itu akan kita tinggalkan, akhirat yang abadi. Nah, tapi kita lebih senang kepada kehidupan dunia, ya. Baik. Berikutnya tadi siapa nih selain Miksalia, ya? Dari IPA 1 kembali atau kelas 10 tadi siapa namanya? Oh ya nih. Gantari IPS 1, silakan. Iya, Pak. Oke, coba videonya biar kelihatan Gantari. Silakan. Nah, mantap ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila rabbiha nadiru. Pak, sampai ayat berapa, Pak? Tadi ayat 21, sekarang ayat 22. Sampai ayat? Sampai ayat 24.
Bismillahirrahmanirrahim. Wujuhu yawma idzin naziruh ila rabbiha naziruh wa wujuhu yawma idzin basirah tadunnu ayyuf'ala biha faqirah. Nah, sebentar. Itu kelebihan, nggak apa-apa ya. Lagi ulang ayat 22. Wujuhu yawma idzin nazirah. Terus ayat 23. Ila rabbiha nazirah. Lagi salah, ulang. Ila rabbiha nazirah. Ayat 24. Wa wujuhu yawma idzin basirah. Oke, ya. Tadi di awal ada yang keliru. Nadhirah. Nah, gitu harusnya ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah wa wujuhu yawma idzin basirah. Oke. Gantari, kenapa kalau ada kasrotain bertemu dengan ba itu harus berubah hurufnya menjadi huruf M? Karena dengung, Pak. Dengung. Bukan dengung itu. Wujuhu yawma idzim basirah. Nah, itu dia. Kok bisa berubah jadi huruf M? Zim basirah. Kurang tahu, Pak. Hah? Kalau hukum bacaan tajwidnya apa namanya? Belum tahu. Dikasih tahu mau nggak? Oh, silakan Gani. Tahu nggak itu? Itu iklab bukan, Pak? Ah, betul sekali. Ya, iklab, ya, huruf iklab. Iklab itu artinya membalikkan. Kalau bahasa fisikanya namanya melebur, ya. Melebur, jadi huruf kasrotain bertemu dengan ba, nah itu dia harus berubah bunyi yang tadinya zin menjadi M. Izim, nah, basiroh. Coba Gantari artinya apa tuh, Gan? Wujuhu yauma idzin nadhirah, artinya wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri. Terus ila rabbiha nazirah, memandang Tuhannya, dan wajah-wajah orang kafir yauma idzin basirah, dan wajah-wajah orang kafir pada hari itu muram. Oke. Kenapa orang mukmin wajahnya berseri-seri? Apa jawabannya? Karena akan mendapat syafaat, Pak. Akan mendapatkan balasan yang terbaik, ya, karena dia sudah beriman kepada Allah. Ila rabbiha nazirah, memandang Tuhannya. Sama kayak kita gini nih. Bapak pernah ke Mekah tahun 2018. Kemarin Pak Ahmad Sangkaji ngeliatin YouTube tentang orang tawaf di Mekah, di Ka'bah itu. Masya Allah, kangen lagi pengen berangkat ke sana. Memandang Ka'bah itu. Padahal Ka'bah itu hanya bongkahan batu, tapi luar biasa indahnya. Bagaimana kalau kita bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik anak sekalian. Gantari, siapa lagi yang bisa kamu referensi buat Bapak agar bisa baca di kelas 10 selain kelas kamu? Ada nggak? Waktu kita tinggal berapa menit? Oh, udah habis. Oke, ya, waktunya sudah jam 10 ya. Berarti kita harus break. Bapak senang kalian sudah bisa baca, dan mudah-mudahan selalu Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Kemudian
ilmunya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kalian menjadi orang-orang yang soleh dan solehah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kita tutup dengan shadaqallah bersama-sama. Boleh mikrofonnya dihidupkan? Shadaqallahul azim. Kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Pak, saya boleh nanya nggak Pak? Tadi orang-orang yang baca siapa aja Pak? Gimana? Orang-orang yang baca tadi siapa aja, anak-anak yang baca Pak? Jadi yang baca ada namanya Pinkan, kemudian Santi, Gani, Miksalia, Rino, Gantari. Itulah mereka yang baca tadi. Gitu. Terus ada lagi? Pak, itu katanya teman saya kan itu Pak, yang ngumpulin tugas itu Pak. Dia katanya nanya yang ayat 10 sampai 12 sama ayat 13 sampai 15 Pak. Bapak tulis ke Pak? Ayat 10 sampai 12. Ayat 10 sampai 12, terus 13 sampai 15. 13 dua orang itu. Oh ya. Maaf Pak, itu saya boleh nanya siapa Pak? Ayat 10 sampai dengan 13. Nah itu dia Bapak lupa. Gani ya itu ya? Enggak Pak, saya kalau nggak salah ayat 3 sampai 6. 3 sampai 5. 3 sampai 5 ya? Bapak nggak catat. Surat Al-Qiyamah ya Pak? Betul. Iya. Surat Al-Qiyamah ya. Bapak tahunya udah Bapak namain aja terus dikasih nilainya doang. Ayatnya nggak ditulis. Oke Pak, ya udah Pak. Siap-siap. Makasih ya Pak. Yo, sama-sama. Bapak kasih nilai aja. Ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, baik anak sekalian. Berarti untuk selanjutnya kita masuk kepada materi tentang motivasi ya dari Ibu Ustazah Rita Anggiana SPDMM ya. Link dari link Jawa Barat ya, dari Kanwil. Silakan, linknya udah ada, dibuka. Nanti di-infoin lagi. Oh, di-infoin lagi ya. Tadi Pinkan udah dikirim ke WA kelas masing-masing. Oke ya. Kamu bisa lihat di grup kelas kalian linknya dan silakan bergabung dengan Ibu Rita Anggiana SPDMM ya. Dengan materi tentang motivasi ya. Dan besok insya Allah akan diisi oleh Al-Ustadz Syafiuddin atau yang Syafiuddin MM dari Pondok Pesantren At-Taqwa ya. Terus
materinya yang di sini tentang pergaulan remaja. Tentang pergaulan remaja. Dan beliau pernah masuk nominasi 2 besar di Indosiar pada aksi Indosiar ya tahun 2018. Ya, baik, Anda sekalian silakan masuk ke link Provinsi Jawa Barat dengan Ibu Rita Anggiana SPDMM ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita akan bisa bertemu lagi pada waktu dan gelombang yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Pak. Ini langsung ke linknya Irma kan Pak? Ya, link yang udah dikirim di grup kelas itu. Udah ada linknya? Ya, silakan.